Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Insinyur Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang kami hormati, Profesor Insinyur Panut Mulyono, Master of Engineering, Doctor of Engineering, Insinyur Profesional Utama, ASEAN Engineer selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, Ketua Senat dan Sekretaris Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, para Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, para Kepala Unit Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, para Ketua Departemen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, para Ketua Program Studi Jenjang Sarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, para Sekretaris Program Studi Jenjang Sarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, yang kami hormati pula Imade Andi Arsana, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Doctor of Philosophy, selaku dosen teknik geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, serta seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, serta para Ksatria Muda 2020. Selamat datang kembali di PPSMB Ksatria 2020. Hadirin yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dalam ajang talk show hari ini. Perkenalkan, saya Eva Gayoris selaku Master of Ceremony pada acara pagi ini. Untuk mengawali acara kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan himne Gadjah Mada. Memenuhi panggilan
Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Rektor Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati, Bapak Profesor Insinyur Panut Mulyono, Master of Engineering, Doctor of Engineering, Insinyur Profesional Utama, ASEAN Engineer, disilakan. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumedi, yang kami hormati staf sus, Pak Menhub, sahabat kami Profesor Wihana Kirana Jaya, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Teknik beserta anggota Senat Fakultas Teknik, yang kami hormati Pak Dekan Fakultas Teknik, para wakil dekan, para kadep, sekdep, adik-adik panitia PP SMB Kesatria, Mas Andi sebagai moderator, adik-adik mahasiswa berprestasi, serta tentu adik-adik calon mahasiswa baru yang akan masuk Universitas Gadjah Mada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi hari ini kita dapat bertatap layar, bertatap maya untuk mengikuti talkshow PPSMB Satria 2020 yang akan menghadirkan Bapak Menteri Perhubungan kita sekaligus alumni Fakultas Teknik, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, yang juga Wakil Ketua Kagama. Judul talkshow ini adalah How to Adapt in the New Era, Self-Improvement, Collaboration, and Contribution as an Engineer. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik para mahasiswa yang saya banggakan, sebagai calon engineer atau sebagai seorang insinyur, tugasnya adalah mencari cara-cara bagaimana kita mensejahterakan manusia, bagaimana kita bisa berkontribusi yang sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara. Pandemi COVID-19 ini telah mengganggu kehidupan kita. Ekonomi kita menurun tajam. Banyak pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan. Tetapi sebagai seorang engineer harus kreatif, harus bisa mencari solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pandemi ini tidak boleh kita sia-siakan. Pandemi harus mempersatukan kita. Pandemi harus menguatkan kerjasama kita, lintas bidang, lintas generasi. Juga pandemi harus memperkuat persaudaraan kita. Dan dengan cara-cara itu, maka Indonesia akan segera bangkit dan mencapai kejayaannya. Hari ini Pak Menteri akan memaparkan bagaimana kita menghadapi normal baru. Dan dari paparan Pak Menteri nanti harapannya akan menginspirasi kita, akan menginspirasi adik-adik PPSMB Kesatria 2020 yang tentu akan memberikan semangat kepada kita semua dan kepada para mahasiswa baru yang nanti akan masuk ke UGM. Kami menunggu adik-adik mahasiswa baru dari berbagai penjuru Indonesia untuk belajar di kawah Candra di mukanya para mahasiswa Indonesia Universitas Gadjah Mada. Selamat mengikuti talkshow dan terima kasih sekali Pak Menteri untuk waktunya di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa, dan terima kasih kepada semuanya. Demikian, ada khilaf dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.
Terima kasih kepada Bapak Panut Mulyono atas sambutannya. Hadirin, talk show ini merupakan bagian dari rangkaian acara PPSMB Ksatria 2020 yang diharapkan dapat menginspirasi dan memupuk semangat para ksatria muda dalam menempuh perjalanannya sebagai the future engineer. Talk show ini mengusung tema berupa How to Adapt in the New Era, Self-Improvement, Collaboration, and Contribution as an Engineer. Tak lupa, akan ada sesi tanya-jawab interaktif pada talk show kali ini. Pertanyaan menarik yang beruntung akan dijawab langsung oleh pembicara kita pada hari ini. Talk show ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Imade Andi Arsana, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Doctor of Philosophy. Beliau merupakan dosen teknik geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Beliau juga menjabat sebagai Head Office of International Affairs, Directorate of Partnership, Alumni, and Global Initiatives, Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan delegasi Indonesia dalam program ASEAN International Mobility for Students. Beliau juga merupakan pembina keluarga mahasiswa Hindu Dharma dan Unitari Bali Universitas Gadjah Mada, sekaligus Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada, dan masih banyak yang lainnya. Hingga saat ini, Pak Andi juga aktif melakukan aktivitas ilmiah dan populer sebagai tenaga ahli Satuan Tugas 115, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di samping itu, beliau juga kerap menjuarai beberapa kompetisi, seperti juara 1 Lomba Falling Walls Lab TAAD Jakarta, dan masih banyak lagi. Baiklah, kepada Bapak Imade Andi Arsana, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pak Rektor, selamat pagi, Pak Rektor. Pagi, Pak Menteri, dan Pak Dekan juga matur nuwun, Bapak Ketua Senat juga ada di sini, dan Bapak Ibu yang lainnya. Saya merasa senang sekali Bapak hari ini mendapat kesempatan dan juga kehormatan. Ini Pak Menteri kalau masih ingat, ini yang kedua kali saya memoderasi Bapak. Waktu pertama wisuda Pak ya di Geraha Sabah Pramana. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih Bapak, dan kami merasa sangat bangga dan juga sangat senang tentunya Bapak sebagai alumni tetap berkenan untuk berbagi bersama adik-adik kita di UGM. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa aturan main Pak Menteri untuk acara kita. Jadi Bapak nanti akan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan paparan selama 25 menit Pak. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab yang singkat sekali, mungkin sekitar 3 pertanyaan begitu. Nanti mohon izin jika di tengah jalan misalnya kami harus mengingatkan Bapak soal waktu, saya mohon izin di depan supaya nanti bisa pas waktunya. Berikutnya saya mohon izin untuk menyampaikan kalau Pak Budi Karya Sumadi saya kira sangat dikenal di masyarakat kita, adik-adik yang calon mahasiswa yang sekarang sudah menjadi maba di UGM juga sudah mengenal beliau dengan baik dari media-media ya. Yang jelas tadi Pak Rektor sudah sampaikan beliau adalah alumni kebanggaan kita di Fakultas Teknik UGM, beliau dari Teknik Arsitektur. Kalau tidak salah catatan saya itu tahun 81 ya Bapak ya? Ya, 81 lulus betul sekali. Yang menarik ini kalau saya lihat karir Bapak memang betul-betul dari awal, dari bawah kalau boleh saya bilang. Bapak lama sekali di Jakarta juga, di Pemda Jakarta, DKI Jakarta Bapak pernah menjadi Direktur PT Taman Impian Jaya Ancol dan PT Pembangunan Jaya Ancol, itu dari 2004 sampai 2013 dan seterusnya. Bapak juga pernah menjadi direktur di beberapa perusahaan yang dalam hal ini lebih banyak berafiliasi dengan pemerintah gitu, dan Bapak menjabat sebagai Menteri Perhubungan yang periode sekarang adalah dari tahun 2019 dan seterusnya, dari 2 kali periode. Yang menarik ini Pak, dari catatan yang saya miliki, Bapak pernah menjadi asisten dosen ya Pak ya di kampus tersebut 798 betul. Jadi saya kira kemarin saya sempat guyon Pak, kalau Bapak jadi asisten dosen lalu melanjutkan jadi dosen, mungkin sekarang Bapak tidak jadi pembicara tapi jadi moderator Pak. Baik Pak Budi, saya kira lagi-lagi kami sangat senang dengan kehadiran Bapak di sini. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan kita sedang menghadapi new normal. Saya kira Pak Budi adalah orang yang
paham sekali, tapi tidak hanya sekedar paham, tapi Bapak juga mengalami perubahan ini. Jadi masyarakat kita di Indonesia tahu Pak, dan sangat bersyukur Bapak adalah seorang survivor dari COVID-19. Itu kami bersyukur luar biasa, dan Bapak jadi tidak saja sebagai teladan secara akademik dan profesional Pak, tapi juga menurut kami teladan secara semangat begitu. Jadi saya yakin ini kesembuhan Bapak juga lahir dari doa, dari semangat Bapak secara pribadi. Jadi terima kasih Pak sudah menunjukkan itu kepada kami semua, dan itu saya kira menjadi teladan bagi adik-adik juga nanti. Saya kira begitu Pak Menteri, Bapak akan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan nasihat serta petua untuk adik-adik selama 20 menit. Demikian, kalau ini acara langsung saya akan minta hadirin untuk tepuk tangan dulu untuk Bapak. Monggo Pak Menteri, kami persilakan. Terima kasih Pak Made. Saya kalau ke Jogja itu rasanya kangen ya, bangga, campur aduk yang pasti saya begitu cinta UGM dan Yogyakarta, karena di sanalah tempat kita mendapatkan sesuatu yang bisa membanggakan untuk bangsa ini. Nah, oleh karenanya hari ini saya bangga dapat kesempatan untuk bicara di depan Pak Rektor, Pak Rekan, dan juga adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Panut Mulyono. Yang saya hormati Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati dan saya banggakan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jakarta, Bapak Dr. Wasis Wildan, dan tentunya para dosen. Yang saya hormati Pak Made Arsana selaku moderator yang juga sangat publik ya, mempunyai pengalaman yang luar biasa. Para dosen, ada sahabat saya Prof. Sudaryono di sini, dan yang saya cintai dan saya banggakan calon mahasiswa UGM yang sebentar lagi menjadi mahasiswa. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Ta'ala bahwa kita bisa mengikuti talk show yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik sebagai bagian dari rangkaian penyambutan pembekalan awal mahasiswa baru UGM. Pada hari ini, walaupun kita secara virtual, saya yakin kita bisa berkomunikasi tanpa mengurangi esensi, substansi dari acara ini. Sebelum saya menyampaikan makalah saya, izin saya menyampaikan terima kasih kepada alma mater yang tercinta, Universitas Gadjah Mada, yang memberikan kesempatan saya untuk bicara. Saya mengucapkan selamat kepada UGM, Pak Rektor, pada tahun ini luar biasa, naik 66 peringkat universitas terbaik di dunia. Menurut US World University Ranking, serta menjadi universitas terbaik bagi Indonesia. Saya pikir adik-adik harus tepuk tangan, harus bergembira, bisa join di satu universitas yang terbaik di Indonesia dan peringkatnya meningkat. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Teknik yang terakreditasi Accreditation Board for Engineering Education sebagai fakultas yang banyak menyumbang alumninya menjadi pengusaha dan menteri serta posisi strategis lain di Indonesia. Kami trio Fakultas Teknik, ada Pak Erlangga, Menko Perekonomian, begitu banyak memberikan suatu inisiasi dan mengkoordinasi ekonomi justru. Pak Basuki juga menjadi satu menteri yang sangat diandalkan. Ya, alhamdulillah saya masih dipercaya sebagai menteri. Dan kami tidak lupa bahwa kami dibesarkan oleh Fakultas Teknik UGM, dan ini menjadi suatu kebanggaan yang tidak pernah hilang. Satu kebahagiaan juga bahwa dalam
kesempatan ini saya menyampaikan pemikiran saya. Yang saya sampaikan adalah bagaimana beradaptasi di era baru, meningkatkan diri dan kontribusi sebagai engineer. Saya pikir ini perlu kita dalami, perlu kita camkan dan menjadi satu motivasi untuk berbuat lebih. Bapak Ibu yang saya hormati dan mahasiswa yang saya cintai, perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Berubah adalah satu keharusan dan dibutuhkan semua orang. Perubahan itu adalah tidak hanya pada keadaan saja, melainkan juga perubahan tatanan, pola pikir, perilaku pada semua masyarakat. Untuk kita harus pandai membaca momentum untuk melakukan percepatan reformasi. Semua orang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya, perubahan sifat pendidikan, mindset, dan lain sebagainya. Apalagi kita ambil contoh di dunia bisnis. Cepat sekali mengalami perubahan. Dekade yang lalu kita melihat sektor pertambangan begitu dominan dan semua komoditas adalah pertambangan. Namun sekarang perusahaan digital memberikan kontribusi dan sangat dominan. Dan itu dirasakan pada semua level. Begitu juga pada saat ini timbulnya pandemi COVID telah mendorong suatu perubahan tidak terpikirkan sebelumnya. Dalam FS suatu perusahaan-perusahaan tidak pernah memikirkan kalau ada pandemi itu seperti apa. Dan waktunya begitu singkat dan tak terbayangkan semuanya. Hampir semua sektor usaha, lapisan masyarakat mengalami perubahan. Tidak saja di Indonesia, tapi juga di negara dikdaya seperti Amerika, Jepang, dan Cina. Sampai saat ini belum dapat diprediksi kapan pandemi ini berakhir. Kondisi seperti ini tentu dihadapi dan kita menunggu kapan vaksin itu bisa kita peroleh. Nah, oleh karenanya sebagai arahan Bapak Presiden bahwa kita perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru. Bukan berarti menyerah. Tidak menyerah, apalagi kalah. Namun harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga masyarakat produktif, tetap aman dari penularan COVID. Sejalan dengan itu, Pak Presiden juga saatnya membajak momentum krisis untuk melakukan lompatan besar untuk Indonesia. Untuk semua itu harus pandai mengambil kesempatan. Dan kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi Pak Rektor, dengan kebiasaan baru ini, kalau saya dulu mengalami satu masalah, ya, sekarang dengan makan disiplin, olahraga disiplin, pakai masker, sudah 4 bulan nggak pernah flu. Ya, jadi menunjukkan bahwa gaya hidup yang baru ini juga bagus untuk perubahan diri kita sendiri. Gitu. Nah, bagaimana kita menindaklanjuti untuk melakukan lompatan besar untuk Indonesia. Nah, saya yakin UGM sudah terlihat itu, bagaimana rankingnya naik. Fakultas Teknik juga mendapat apresiasi dan sebagainya. Dan kita harapkan adik-adik yang baru sebagai mahasiswa juga melakukan satu self-correction
satu improvement pada diri masing-masing bahwa kita ambil kesempatan ini untuk momentum untuk melakukan yang lebih. Saat ini kita juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian global maupun domestik yang masih akan terjadi. Maka sejalan dengan itu, pemerintah berupaya melakukan kebijakan, gebrakan dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi di berbagai bidang. Misalnya di sektor transportasi. Selama masa pandemi ini kita harus tetap produktif, bahkan meningkatkan produktivitas. Meningkatkan aksesibilitas tenaga kerja. Membuka pasar baru bisnis yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, ya. Tapi setelah pandemi menyeberang, peran transportasi tentu mengalami masalah. Tapi kita harus bergerak karena tercatat transportasi adalah satu hal yang sangat penting untuk bisa mendorong perekonomian Indonesia. Nah, oleh karenanya kita harus memikirkan bagaimana moda-moda transportasi itu mampu memobilisasi masyarakat di darat, di laut, kereta api, udara. Tapi ingat bahwa protokol kesehatan harus kita penuhi. Supaya apa? Supaya masyarakat nyaman dan aman. Transportasi ke depan, konsep transportasinya humanis, higienis, dalam rangka kondisi new normal, adaptasi baru. Adik-adik mahasiswa baru, calon insinyur, ya, kita doakan juga adik-adik bisa ya, ada yang jadi dekan, jadi rektor, jadi menteri, dari pengusaha, jadi orang yang penting-penting. Ya. Perguruan tinggi kini memiliki peranan penting untuk menerapkan adaptasi baru. Salah satu memberikan masukan kepada pemerintah. UGM, Fakultas Teknik, termasuk yang aktif memberikan masukan kepada Kementerian Perhubungan. Kemarin Prof. ATM memberikan masukan kepada kita. Untuk itu perguruan tinggi harus mencetak SDM unggul dan berkualitas sehingga bidang ilmuwan masing-masing itu bisa berkembang. Selain itu sebagai wadah untuk melakukan self-improvement. Jadi universitas bisa memberikan ide-idenya agar pemerintah melakukan self-improvement. Mengadakan kolaborasi, memberikan kontribusi bagi pemerintah, bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa pasti dengan konsep self-improvement, collaboration, and contribution, saya yakin mahasiswa akan menemukan suatu jati diri. Self-improvement biasanya dikenal untuk peningkatan diri. Satu kegiatan atau upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya dilakukan adalah mengendalikan emosi. Di mana hal ini mampu meningkatkan kecerdasan emosi diri untuk mencapai hal yang penting itu. Dan juga ada beberapa cara mengelola emosi, dirasakan mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, membuka pikiran, introspeksi, dan mengasah. Ini sangat penting, dan saya rasakan self-improvement ini menjadi suatu bagian yang penting dari tahap ke tahap kita menempuh atau menjalani profesi kita.
Selain itu, kita juga harus memikirkan work ethic atau etos kerja. Ya, dengan self improvement itu kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah kerja kita ini, apakah belajar kita ini sudah cukup, sudah baik, sudah kompetitif. Saya yakin kalau kita tanya diri kita setelah kita berdoa malam, saya yakin hari ke hari ada satu improvement, ada satu percaya diri kita untuk menjadi lebih berdisiplin, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, dapat diandalkan, dedikasinya bagus, sehingga semua stakeholder, teman-teman kita, atasan kita, melihat kita sebagai orang-orang yang potensial, yang memang bisa kolaboratif dan bisa diandalkan. Pak Rektor, Pak Dekan, para guru besar, dan adik-adik yang saya cintai. Kolaborasi juga penting. Nggak mungkin kita bekerja sendiri. Teamwork adalah penting. Karena tanpa teamwork, kita itu bukan apa-apa. Tanpa teamwork, tidak bisa maksimal. Karena kita sendiri. Justru kalau kita mampu membuat suatu teamwork yang bagus, maka kekuatan itu tidak tertandingi. Saatnya kita untuk mengimprove teamwork ini untuk memberikan keuntungan. Antara lain lebih efisien, idenya banyak, mudah komunikasi. Sekali blast WA kita ke teman-teman kita, idenya banyak sekali. Tapi kalau kita jalan sendiri, bagaimana itu? Salah satu mewujudkan kolaborasi teamwork yang baik adalah mengembangkan self-awareness, kesadaran diri, yaitu sikap yang berupaya memperhatikan pikiran, perilaku, perasaan, dan dampaknya terhadap orang lain. Self-awareness dapat dibangun, dapat diimprove, dapat dilakukan suatu upaya-upaya sehingga bisa antara lain memusatkan perhatian, introspeksi diri, menjadi pendengar yang baik, selalu ingin tahu, memberikan respon dan dukungan positif. Self-awareness yang baik memberikan manfaat yang lebih percaya diri, lebih kreatif, membangun relasi lebih kuat, membuat keputusan yang lebih baik, dan berkomunikasi lebih efektif. Ingat ya adik-adik, komunikasi itu harus diperhatikan. Jadi saya punya key sedikit ya. Jadi kalau komunikasi itu tataplah yang diajak bicara. Dengan itu kita ada satu confident untuk melakukan. Latih, dan latih. Kolaborasi pendidikan dan transportasi adalah dengan menyediakan akses transportasi yang adil menyeluruh bagi rakyat Indonesia, sehingga semua orang bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan adanya akses transportasi. Mereka yang dari Papua bisa ke Jogja, itu karena ada pesawat, yang dari Banyuwangi karena ada kereta dan sebagainya. Nah, oleh karenanya kolaborasi sinergi pentahelix, yaitu sinergi antar perguruan tinggi, swasta, pemerintah, masyarakat, media, harus dilakukan. Kita tidak boleh menutup diri, adik-adik tidak boleh menutup diri, tiap hari harus bergaul, ya, harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan pembisnis, sehingga kalian punya sense
apabila mau jadi pembisnis. Juga media, ada media-media yang baik, ada media-media yang hoax. Adik-adik harus mengambil posisi yang positif. Jangan masuk kepada media yang hoax, karena di situ tempat berkumpul orang-orang yang kurang bisa dipercaya. Pak Anwar, rektor kita yang saya banggakan, juga Pak Wildan, dekan yang saya banggakan. Sebagai mahasiswa, penting sekali kontribusi di lingkungan kampus, masyarakat atau negara. Kontribusinya bisa dalam bentuk gagasan, karya inovatif, karya dari Fakultas Teknik luar biasa. Tidak sulit untuk merealisasikan itu dalam kancah-kancah yang lebih besar, asal memang ada keinginan, ada tekad yang kuat, ada disiplin, ada ketekunan. Dan saya pikir kalau itu ada, niscaya itu bisa diraih. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan sebanggakan, di masa pandemi ini memang ruang gerak kita dibatasi, tapi kita tidak boleh tinggal diam. Pak Presiden pesan, the show must go on, move on, please. Khususnya kalian mahasiswa baru, nggak boleh karena pelajarannya dengan menggunakan online, kalian hanya tidur. Tapi bagaimana berpikir? Anda adalah calon insinyur, calon ilmuwan, generasi baru yang akan menjadi generasi mendatang. Dituntut untuk melakukan aktualisasi diri. Predikat mahasiswa itu tidak ringan. Agent of change, gada dari perubahan, dan senantiasa dikenang. Saya selalu ingat dulu bangun sama Romo bangun rumah tunawisma di Code. Kita cari rumah yang murah sehingga mereka bisa tinggal, bangun 10, cari uang dan sebagainya. Itu bermakna bagi kehidupan saya berikutnya. Sekarang saatnya kita memantapkan diri untuk berkontribusi pada masyarakat, pada negara, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa disumbangkan oleh mahasiswa di masa ini. Yang paling sederhana adalah agen dari komunikasi atau sosialisasi. Jadi kalau ada protokol kesehatan, ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu mahasiswa juga kalau chatting-chatting itu selalu disampaikan. Kalau pas duduk dengan orang, ingatkan itu. Pasti teman-teman mahasiswa, orang-orang milenial yang punya gaya menyenangkan, ya, itu satu masa yang menyenangkan. Tetapi kalian mesti punya peran. Kita tahu vaksin belum ditemukan. Saya dengar Cina sudah, ya. Kita insya Allah tahun depan sudah. Nah, oleh karenanya mahasiswa juga dituntut untuk berkolaborasi untuk bagaimana vaksin ini bisa ditemukan. Masing-masing punya peran dari teknik ini, sehingga hal-hal tersebut bisa menjadi suatu hal yang penting dan menjadi investasi hasanah keilmuan di masa mendatang. Hadirin yang saya banggakan, sebelum saya menutup, saya memberikan contoh usaha dari Thomas Alva Edison, semangat dan upayanya melakukan percobaan hingga kontribusi bagi dunia dan penemu dari lampu pijar. Yang tidak ada menjadi ada. Dan hal yang paling penting, UGM
Fakultas Teknik, insinyurnya harus punya perbedaan. Ya, di tengah Jogja yang sederhana, kita punya keteguhan, kita punya keyakinan bahwa kita memiliki nilai-nilai. Coba kalau kita dengerin himne, itu luar biasa, bisa menangis kita. Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Himne itu sangat dalam sekali. Ya. Nah, apa nilai ke-UGM? Religius, amanah, progresif, kontributif, kerakyatan, sensitif, peduli terhadap lingkungan, jujur, nasionalisme, berkebangsaan, aktif, kritis, intelektual persaudaraan, disiplin, dan memiliki social entrepreneurship. Itu hal-hal yang harus kita lakukan. Tapi saya yakin dengan eranya sekarang kita memiliki dosen-dosen yang luar biasa, Pak Rektor, Pak Dekan, guru besar yang luar biasa. Ini menjadi suatu kekuatan bagi UGM, khususnya Fakultas Teknik. Akhir kata, saya ucapkan selamat datang adik-adik di kampus perjuangan. Selamat beradaptasi di lingkungan baru. Semoga semua mahasiswa baru ini bisa hadir dalam suatu kawah candra di muka yang nantinya bisa menjadi orang-orang yang membanggakan bagi Ibu Pertiwi. Dan saya yakin kalian, adik-adik yang tercinta, bisa menggagas ide-ide baru, melakukan publikasi ilmiah, teknologi, dan karya yang lain. Dan saya mengajak di era kenormalan baru ini tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Dengan itu, kita tetap move on untuk mendukung ekonomi negara yang kita yang tercintai, tetapi kita menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Menteri, luar biasa paparan Bapak tadi yang saya kira tidak saja memberikan informasi tapi juga mencerahkan bagi kita semua. Saya mohon izin untuk menyampaikan mungkin bukan ulasan tapi ada satu hal yang tadi menurut saya sangat baik Bapak sampaikan, sangat penting bagi kita semua, yaitu tentang sinergi dan kolaborasi. Jadi menurut saya tadi Bapak dengan sangat baik menyampaikan bahwa perlu sekali anak-anak teknik ini untuk mengenal juga dunia luar, di luar teknik, karena pada akhirnya nanti persoalan-persoalan apapun itu diselesaikan secara bersama, melibatkan berbagai macam disiplin. Saya kira itu pesan yang sangat penting. Baik Pak Menteri, ini kami sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak untuk Bapak. Jadi disampaikan pertama, saya akan melihat dulu, disampaikan oleh sahabat kita nih, Ketua BEM KMFT. Di sini ada, sebentar saya lihat, ada Mas Gilang Rizky Pratama yang akan menyampaikan mungkin secara langsung ya pertanyaannya. Kami persilahkan dulu, silakan Mas Gilang. Baik, terima kasih kepada Pak Imade Andi selaku moderator dan panitia yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat kepada Bapak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, Rektor Universitas Gadjah Mada, Pak Panut Mulyono, dekan kami tercinta, teman-teman, Pak Wazis Wildan, jajaran dekanat, serta adik-adik mahasiswa baru Fakultas Teknik sebagai agen exchange, seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak Menteri. Perkenalkan, saya Gilang Rizky Pratama, selaku Ketua BEM KMFT UGM untuk periode 2020 ini, dan terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bertanya kepada yang terhormat Bapak Menteri. Baik Bapak Menteri, menurut hemat pengetahuan saya, Kemenhub ini memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan, gitu kan. Ditopang sejumlah unit kerja yang salah satunya berfokus pada konektivitas jalur transportasi antar wilayah. Tentu implementasinya kan didukung oleh SDM unggul yang didominasi oleh
lulusan Fakultas Teknik juga. Bahkan yang terhormat Bapak Menteri juga lulusan Fakultas Teknik UGM. Saya cukup penasaran gitu Pak, sekiranya boleh diceritakan apa saja kendala dan tantangan terbesar sistem transportasi di Indonesia yang sekiranya cukup urgent untuk diperbaiki dan diimprove di masa depan. Apalagi dengan adanya era new normal pasca COVID ini akan banyak tren yang berubah, terutama di sektor transportasi. Karena kami yakin lulusan FTUGM ini kan akan menjadi aset masa depan yang berharga untuk sistem transportasi di Indonesia. Lalu dengan adanya kendala tersebut, sekiranya apa yang perlu ditempuh oleh mahasiswa selama 4 tahun kuliah untuk mampu mengaplikasikan ilmunya secara optimal untuk kemajuan transportasi kita? Apakah misalnya keterlibatan dalam organisasi atau komunitas, publikasi jurnal dalam conference, atau ikut proyek penelitian yang relevan dengan tridharma perguruan tinggi, yang harapannya supaya mahasiswa baru mampu memetakan life plan selama menempuh studi di Fakultas Teknik UGM. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Imade selaku moderator. Semangat selalu untuk adik-adik mahasiswa baru. Hidup mahasiswa Gajah Mada, hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mas? Mas Gilang, Pak. Gilang. Ya. Gilang Gemilang ya. Ya. Pak Menteri, sebenarnya ada 3 pertanyaan. Apakah Bapak mungkin mau jawab satu-satu dulu ya Pak ya? Supaya... Ya, boleh. Ya. Ya, monggo Pak. Luar biasa, ini Ketua BEM, tapi pemikirannya konstruktif dan NKRI. Ya, saya berpikir ini satu Ketua BEM yang menjadi panutan untuk adik-adik sekalian. Amin. Yang ditanya juga sangat fundamental ya. Ditanya gimana kendalanya, apa sih masalahnya gitu. Kita memang satu negara kepulauan, ya. Nah, kalau negara kepulauan, memang ada effort khusus yang harus dilakukan, ya. Harus terbang, harus berlayar, dan sebagainya. Ini memang secara average membuat kita ada satu kendala, ya. Ada cost yang harus dibayar di situ. Tapi mungkin saya ingin bicara sedikit mikro berkaitan dengan kemacetan di kota-kota. Kita memang termasuk negara yang berkualifikasi macet. Dan itu harus disadari dan harus diidentifikasi. Kita memang mungkin berada di 10 kota macet di dunia. Karena sekarang ini baru 20% daripada masyarakat kita menggunakan angkutan massal. Ketidakbisaan untuk mendapatkan angkutan massal, satu, memang angkutan massalnya belum banyak. Yang kedua, kesadaran menggunakan angkutan massal belum maksimal. Nah, oleh karenanya, seperti di Jakarta, kita membangun MRT, kita membangun LRT, kita membangun BRT, dan membangun antar moda. Ini dalam upaya melakukan itu. Tapi benar, Mas Gilang, SDM itu penting banget. Penting sekali. Kita butuh insinyur-insinyur muda yang pinter, yang kesadaran sosialnya itu tinggi. Sehingga bisa mengedukasi. Ya udah, kalau punya motor, ditinggal dari rumah, pakai bis, pakai kereta, pakai LRT, pakai MRT gitu ya. Itu dari segi SDM yang memberikan pengertian. Tapi kecerdasan kita untuk sebagai elemen-elemen masyarakat, moda MRT tidak mungkin berjalan kalau tidak didukung oleh antar moda. Baik itu Kopaja, baik itu sepeda, becak, atau sebagainya. Nah, kreasi-kreasi untuk menciptakan antar moda ini dibutuhkan juga SDM lagi, gitu ya. Sekarang ada simpul, kalau Prof. Sudaryono sampaikan namanya Transit Oriented Development. Di situ persinggahan dari
orang yang datang untuk mengangkut ke moda utama MRT. Nah, berarti setiap saat berkumpullah banyak orang di sana. Kreasi kita untuk mendevelop itu sebagai tempat yang paling produktif untuk berkantor, untuk bertempat tinggal dan sebagainya. Sehingga biasanya ruang development di situ tinggi, sehingga pergerakan berkurang. SDM lagi, ya. Kita ngomong soal MRT, LRT, teknologi yang sudah lazim di Jepang, lazim di Cina dan sebagainya. Kita lakukan di sini, membuat itu, dan kita kasih kesempatan anak-anak, adik-adik untuk melakukan studi. Supaya jangan terus dari Jepang dan dari Cina, SDM lagi. Jadi memang SDM itu harus dilakukan dengan baik. Nah, sekarang apa yang harus ditempuh oleh pemerintah? Pemerintah all effort, ya. Instruksi Presiden, pandemi masih ada, tapi kita harus jalan. Membangun MRT Jakarta, membangun LRT di Jakarta, membangun lapangan udara di Papua, membangun pelabuhan di Sulawesi, membangun terminal bis, tetap jalan. Habis ini saya rapat dengan tim dari Kementerian Perhubungan yang membuat jalan kereta api ke Makassar. Kami rapatkan. Jadi kita, pemerintah all effort. APBN itu harus terserap di atas 95%. Tapi, ya, Mas Gilang, duit pemerintah itu nggak banyak-banyak amat. Duit pemerintah itu kira-kira ya 15-20%. Artinya apa? Yang 80% lagi itu adalah perannya swasta. Kalau dulu, swasta sama pemerintah sendiri-sendiri. Kalau sekarang, kita membuat namanya PPP Project. Private Public Partnership. Jadi kita mengundang swasta untuk investasi. Contoh, di Labuan Bajo kita baru mengundang Canggih dan swasta untuk mengelola dan berinvestasi di Labuan Bajo. Kediri, Udangara akan membangun. Kita persilakan. Juga di beberapa tempat. Nah, upaya-upaya ini memang tidak sederhana. Nah, dikaitkan dengan apa yang saya bicarakan tadi tentang kolaborasi itu penting banget gitu. Jangan dipikir mentang-mentang siapa Mas Gilang pinter bisa jalan sendiri, nggak bisa. Jadi dari sekarang dengan Anda sebagai ketua BEM biasa mengkoordinir orang, bisa menghargai orang, itu modal yang luar biasa. Dulu saya di arsitektur cuma ketua pendidikan keluarga mahasiswa arsitektur, tapi itu pun menjadi pengalaman yang luar biasa. Tanya dengan Prof. Daryono, kita membuat majalah, kita membangun rumah gelandangan di Code, kita melakukan banyak hal, mencari dana sampai membangun dan sebagainya. Jadi yang berorganisasi ini adalah orang-orang yang potensial untuk belajar untuk berkolaborasi. Nah, pemerintah sekarang kata kolaborasi itu menjadi penting. Oleh karenanya kita mengundang semua swasta. Jadi swasta itu bahkan secara simpel, kan kalian belajar mengenai KPI, ya, KPI. Itu KPI itu adalah satu ukuran keberhasilan seseorang. Gitu ya. Saya bilang sama para dirjen, Pak Dirjen, ya, KPI kalian itu bukan bagaimana kalian banyaknya membuat peraturan, banyaknya perintah-perintah orang, tapi bagaimana Dirjen Udara membuat Garuda dan lain itu berhasil. Dirjen Laut, Pelni, dan Pelabuhan Pelindo itu berhasil.
itu baru jalan. Nah, apa yang harus diput? Peraturannya dibuat mudah, bikin izinnya dibuat mudah. Kalau ketemu gampang. Jadi saya sering, orang itu langsung ke saya panggil Pak Dirjen, ketemu langsung, selesai. Supaya apa? Dana-dana swasta itu bisa dikembangkan untuk suatu kontribusi. Nah, kontribusi. Nah itu Pak Gilang, saya pikir pertanyaannya sangat relevan sekali dan bisa memberikan suatu hal yang baik bagi adik-adik mahasiswa. Terima kasih Pak Mas Gilang, demikian Pak Made. Terima kasih Pak Menteri, saya kira intinya banget adalah beyond academics gitu Pak ya. Jadi saya kira tadi dengan sangat baik itu nyambung dengan apa yang Mas Gilang tanyakan. Mohon izin Pak Menteri, ada satu pertanyaan lagi, dua sebenarnya Pak, mohon izin. Ini dari satu lagi dari sahabat kita dari mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknik. Monggo saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridwan. Selamat pagi yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Afad Karim Fauzi. Saya dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi ingin bertanya. Dengan adanya pandemi ini, salah satu hal yang kita sadari adalah banyak kegiatan yang tadinya kita kira untuk sulit dilakukan jika tidak sesuai prosedur pada umumnya, ternyata tetap dapat dilaksanakan dengan bantuan teknologi, seperti contohnya webinar ini. Yang normalnya bisa dilakukan di lapangan terbuka, ternyata tetap dapat dilaksanakan via Zoom meeting dari rumah masing-masing mahasiswa. Hal tersebut juga tentunya berdampak ke sektor transportasi. Menurut Google COVID-19 Mobility Report, mobilitas orang Indonesia turun sekitar 29% pada penggunaan transportasi publik selama pandemi ini. Kira-kira upaya apa ya yang sedang atau telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam upaya mengembalikan tren tersebut, terutama dalam aspek pengadaptasian teknologi-teknologi baru di dalam prosesnya? Apakah inovasi-inovasi tersebut akan menjadi standar baru yang tetap digunakan setelah pandemi usai? Terima kasih. Terima kasih Mas Ridwan. Wah, ini ngeri ya, mahasiswa berprestasi. Jadi pasti punya kualifikasi, punya pemikiran, punya dedikasi. Saya doakan Mas Ridwan sukses jadi pengusaha nanti, ya. Amin. Jadi ditanyakan mengenai upaya, ya. Ini memang dilematis, Mas. Ya. Saya jelaskan dilematisnya dulu, gitu ya. Kata jaga jarak. Kalau jaga jarak diterapkan berbanding lurus dengan terjadi pengurangan okupansi. Jadi kereta api KRL Jakarta itu sekarang hanya bisa dihuni 45% dari 100%. Dari satu hari 1 juta orang pakai kereta api, sekarang cuma 450.000. Itu pun antri dan kami harus siapkan alternatif. Nah, kami berpikir ini mesti holistik, nggak mungkin tidak dilakukan, nggak boleh dan sebagainya. Kami berkoordinasi bahwa satu sisi sekarang ini di perkantoran apabila kita masuk 100% itu probabilitasnya terpaparnya mungkin tinggi sekali. Jadi dua yang sudah kita lakukan adalah work from the office waktu itu kita tetapkan 50%. Bahkan sekarang minggu ini saya turunkan menjadi 30%. 30% yang di kantor, 70% yang di rumah. Tapi kita minta, jadi setelah saya punya ide, saya share ke gugus tugas, ke Pak Jenderal Doni. Itu di-share semua. Jadi kantor-kantor itu work from home lebih besar dari mengurangi. Itu pun masih susah. Setelah itu kita upayakan
mereka berangkat dari rumah dengan jam kerja yang lain. 50% masuk jam 7, pulang jam 3. Yang kedua, masuk jam 10, pulang jam 5. Nah, ini konkret terjadi di KRL. Jadi pada masa kemarin, waktu 50% terpapar masih banyak. Tidak terkecuali di kantor saya. Jadi UGM cuma 2 orang, 3 orang, bagus sekali. Kantor saya ada beberapa yang terpapar karena orang yang bekerja dengan satu sistem AC yang bersama tanpa kesadaran itu terjadi gitu. Nah, ini upaya di sektor kereta api. Sektor udara, ini kan yang paling bermasalah. Saya ingin share, Presiden menyampaikan kita harus move on. Berarti apa? Penerbangan itu harus banyak, terutama ke tempat wisata-wisata. Tapi masyarakat takut. Padahal di pesawat itu, mungkin Mas Ridwan bisa baca-baca, itu ada teknologi HEPA. Itu yang membuat di satu kabin pesawat itu, sirkulasi udaranya begitu cepat. Dan tidak ada mungkin peredaran virus-virus gitu. Tapi memang kalau psikologis, saya pun waktu naik pesawat, saya bilang sama Dirut Garuda, jangankan orang, saya yang tahu tentang HEPA, itu masih takut, ada rasa takut gitu. Nah, tugas kita, tugas Anda mahasiswa berprestasi, tugas dari ilmuwan dari UGM untuk menyampaikan pesawat itu bagus, dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan di negara-negara tertentu, orang naik pesawat itu tanpa rapid test. Ya, hingga kita lakukan bisa untuk meningkatkan pariwisata. Tanggal 31 kemarin saya ke Bali untuk membuka pelabuhan di Nusa Penida. Nah, kita insya kita upayakan ada turis dalam negeri dilakukan. Nah, jadi memang upaya dari apa yang terjadi ini memang agak unik ya, Bagaimana kita harapkan work from office 30%, masuknya lain-lain gitu. Jadi praktis 20% yang kerja. Tapi ya jujur dengan adanya komunikasi Vicon ini efektif. Saya bisa 7 kali satu hari Vicon. Dan saya minta kepada semua eselon melakukan itu. Sehingga mereka-mereka yang di rumah pun bisa melakukan pekerjaan yang baik. Itu Mas Ridwan. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Monggo Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Menteri atas jawaban yang sangat mencerahkan. Mohon izin Pak, ada satu lagi nih dari mahasiswa baru Pak. Ternyata mereka sudah sangat curious begitu untuk bertanya. Intinya 2 Pak Menteri. Pertama, apa ya langkah untuk bisa beradaptasi dengan cepat? Karena kalau adik-adik kita ini kan dari SMA ke perguruan tinggi saja sudah merasa perubahannya itu harus serius. Sekarang perubahannya lebih meningkat lagi, harus online gitu. Jadi mungkin Bapak punya tips itu. Yang kedua, tidak hanya sekedar sampai pada beradaptasi, tapi bagaimana mereka sebagai calon engineer muda itu bisa berkontribusi Pak untuk mengatasi atau membuat suasana lebih baik dalam hal new normal ini. Monggo Pak Menteri. Ya, adik mahasiswa yang saya banggakan, kalau chatting pakai gadget kan kalian pasti lebih canggih dari saya. Saya suka tanya sama anak saya, gadget itu seperti apa. Jadi saya pikir seperti hari ini ya. Kalau ini di masa sebelumnya, saya kan harus ke Jogja. Berangkatnya mesti jam 6 tadi. Terus datang kuliah dan sebagainya. Tapi sekarang dengan normal baru ini, kita seminar, habis ini saya masih ada 4 kegiatan lagi, Pak. Jadi 4 kegiatan lagi sampai jam 12. Setiap 1 jam ada kegiatan. Jadi sebenarnya dengan online ini, kita lebih produktif. Bayangin, bisa ketemu Pak Rektor di sini,
nggak mesti ke sana gitu. Bahkan kalau kita ketemu Pak Nizam, Pak Anu itu kita pakai Vicon aja. Jadi saya pikir online itu sangat efektif dan personal ya. Jadi kalau kalian nanti mahasiswa ngikutin pelajaran-pelajaran, karena saya pastikan, saya usulkan juga kepada Pak Rektor, kalaupun ada tatap muka, itu jangan banyak-banyak, dan jumlahnya jangan juga banyak-banyak, karena rentan sekali. Tapi dengan kebiasaan baru itu, nggak ada bedanya kok kita ketemu dengan kita seperti ini. Jadi online, satu yang produktif. Ya. Saya biasanya rapat itu karena mesti pindah-pindah, paling 4 kali sehari. Sekarang, minggu kemarin, karena saya harus dari rumah, 1 hari 7 kali Vicon. 7 kali sampai ya jam 7, jam 8 gitu. 1 jam, 1 jam. Dan itu efektif sekali gitu. Bahkan kalau ada yang mau ketemu asistensi katakanlah dengan dosen pembimbingnya, bisa dilakukan dengan Vicon. Dan ini lebih personal gitu dan lebih jelas gitu ya. Jadi online adalah solusi. Kontribusi, kalian tuh kontribusinya banyak banget ya. Yang kalau saya ada facet gini ya, saya kan ada Instagramnya perhubungan, nah, didukung aja di situ. Atau kalau ada ide, masukin aja di situ. Udah dukung, ya, udah kontribusi. Kalau yang dari elektro katakanlah Kementerian SDM, coba ide-ide kalian masukin di situ. Ya, kalau yang dari teknik industri di Instagramnya atau YouTube-nya dari Kementerian Perindustrian atau Astra. Karena dengan seperti itu, kalian mulai berpikir tentang gimana punya ide. Gimana menuangkan ide dan tidak malu-maluin. Karena di ruang publik kan, Anda masukkan itu ya. Pertama kata-kata dulu. Setelah itu dengan gambar. Setelah itu dengan video gitu. Apalagi sekarang ini kan kalau kalian bisa jadi selebgram yang canggih, bisa dapat duit banyak. Ya. Jadi justru kalian itu lebih canggih dari saya. Saya nggak mampu kalau disuruh pakai gadget yang rumit-rumit gitu. Nah ini jadi kesempatan kontribusi. Nah kemarin dengar Pak Presiden sedikit curhat itu ya. Jadi media itu jangan jadi media yang mencari hit saja gitu. Nah sekarang dibalik, adik-adik ini kan punya ide semuanya. Yang dari teknik kimia gitu ya, masuk ke pupuk Indonesia, kasih ide. Kalau kalian intensif di sana, Anda jadi diperhatikan dan Anda juga berpikir, dan itu jangan dilakukan sendiri. Tanya sama dosen, tanya sama-sama. Justru di era sekarang ini banyak sekali kesempatan adik-adik untuk bisa melakukan. Nah sekarang ini kita punya media sosial, punya YouTube, punya Instagram, cuman dipakai chatting yang kurang produktif ya. Jadi kalau ada yang kawin cerai, wah yakin banyak banget gitu ya. Atau lagu yang nyeleneh-nyeleneh, banyak yang hit gitu. Yang lebihnya kurang gitu. Nah kita sebagai insan-insan dari pendidikan, saya pikir ini harus disampaikan. Tapi bisa menarik kalau kalian juga menyampaikan secara menarik gitu ya. Kayak Pak Made kan udah pengalaman. Kalau ngomong aja kan pakai senyum gitu ya. Kalau saya kan ngomong nggak bisa senyum gitu ya. Nah kalian latihan kayak Pak Made gitu. Kalau ngomong itu mesti senyum gitu. Supaya dengan cara-cara yang unik gitu. Jadi kalau kontribusi jelas. Kalian banyak sekali di masa-masa pandemi ini. Bahkan mungkin seharian kalian bisa menghabiskan waktu untuk melakukan itu. Itu adik-adik mahasiswa, saya yakin kalian lebih potensial dari zamannya saya dulu, mesin ketik aja masih pakai karbon dan sebagainya. Sekalian sekarang
bisa langsung ke Instagram saya pun bisa langsung tanya, Pak, lagi ngapain Pak? Lari paginya udah berapa jam? Tanya ke Pak Made, hari ini sudah olahraga berapa jam? Gimana main musiknya gitu dan sebagainya. Jadi memang tanpa batas bisa dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri, luar biasa Pak. Pertama saya kira pelajarannya adalah soal mindset ya Pak ya. Kita lihat COVID-19 ini sebagai momentum untuk berubah untuk kebaikan ya Pak ya. Kalau saya sering bilang itu COVID itu tidak mengubah kita, tapi COVID ternyata menunjukkan jati diri kita gitu Pak ya. Bahwa kita adalah orang yang bisa berubah atau tidak sebenarnya. Saya setuju tadi Pak, kebetulan kami juga membimbing skripsi sekarang kan online Pak. Ternyata bisa juga. Ternyata ada 6 mahasiswa saya yang tahun ini lulus murni dengan bimbingan skripsi online. Jadi saya kira itu yang pertama. Saya kira yang kedua tadi soal kontribusi Pak Menteri dengan sangat baik menceritakan. Saya kira mahasiswa senang sekali Pak ini mendengar ini karena mereka disuruh main Instagram, tapi dengan cara yang baik tentunya. Saya kira ini memang betul sekali. Kalau kita tidak ingin media itu buruk, maka istilah dengan yang baik kan kira-kira begitu Pak ya. Kalau kita isi dengan yang baik dengan cara yang menyenangkan, saya kira juga akan positif. Baik Pak, ini karena ini sudah pertanyaan terakhir, mungkin sekarang kami mohon Bapak jika berkenan untuk memberikan mungkin closing statement singkat begitu sebelum nanti kita tutup. Monggo Pak Menteri. Ya, Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Made, Prof. Daryono, dan adik-adik mahasiswa. UGM adalah satu universitas yang punya reputasi, membanggakan. Saya sangat bangga sekali dengan UGM, dengan fakultas teknik. Dan Anda sekarang mendapat kesempatan untuk berpendidikan di sana, mendapatkan pendidikan di sana. Saya harap jangan sia-siakan kesempatan ini. Banyak sekali orang yang tidak berkesempatan. Saya nggak tahu sekarang mungkin 100, 500 lakukan dengan tekun. Karena nilai-nilai di UGM ini sudah luar biasa, sehingga Anda bisa lakukan dengan tadi, ya, dengan melakukan kolaborasi dan memberikan kontribusi. Nah, masa pandemik ini juga sesuai dengan apa yang dianjurkan Presiden. Kita tetap dengan kebiasaan baru, menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan saya harapkan Anda menjadi agent untuk menyampaikan kepada yang lain, tetapi harus move on. Nggak ada ceritanya kuliah nggak hadir. Justru paling enak kan bangun tidur langsung ikut kuliah. Ya. Jadi di adaptasi baru ini, Anda juga harus mendukung dan sampaikan ide-ide kepada media-media di ruang publik agar UGM selalu mempunyai suatu citra baik dan membanggakan kita semuanya. Hidup UGM. Hidup UGM Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri, luar biasa. Ini tidak saja informatif tapi juga inspiratif. Jadi terima kasih atas sudah memberikan energi yang positif pada kami semua. Saya kira tidak akan saya ulas lagi Pak karena sudah sangat jelas. Tapi kalau diminta untuk menarik pelajaran, saya kira pelajarannya adalah seperti yang dikatakan Marcel Proust itu. Jadi penemuan sejati itu katanya bukan soal menemukan hal baru, tapi memiliki mata yang baru Pak. Jadi saya kira tadi Pak Menteri sudah sangat baik meminjamkan mata baru kepada kami semua untuk melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Menteri. Semoga Bapak sehat selalu dan juga begitu buat kami di UGM. Saya sekarang kembalikan kepada MC. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Menteri dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Imade Andi Arsana, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Doctor of Philosophy, yang telah memandu berjalannya talk show dengan sangat apik. Juga terima kasih kepada Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Ya, itulah tadi serangkaian acara talk show dengan moderator dan pembicara kita yang luar biasa inspiratif. Diharapkan, para kesatria muda dapat mengambil pembelajaran sebanyak-banyaknya dan semakin bersemangat dalam menimba ilmu guna mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin atas kesediaannya. Akhirnya, sampailah kita di penghujung acara talk show PPSMB Kesatria 2020 pagi hari ini.
Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.